Saudaraku, hari ini kita akan memulai satu seri khotbah baru. Judulnya adalah The Power of the Heart atau kekuatan hati. Kadang-kadang sebagian orang berpikir tentang hati itu sama dengan emosi, hati sama dengan perasaan. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, hati itu punya power. Hati itu punya kekuatan yang besar. Hati kita akan menentukan hidup kita. Hati kita akan menentukan keputusan kita, langkah-langkah yang kita ambil. Hati kita akan menentukan seperti apa masa depan kita. Hati kita akan menentukan bahkan keselamatan kita. Oke, kenapa saya ngomong begitu? Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 7b, bagian B saja. Saya bacakan buat saudara. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Artinya berbeda. Manusia sama Tuhan ngelihatnya berbeda. Manusia melihat apa yang di depan mata. Sampai di situ dulu, boleh lihat di depan sini. Saudaraku, yang namanya manusia itu melihatnya di depan mata. Itu untuk semua orang. Saudarakah, sayakah, suami saudara, istri saudara, orang tua, temankah, pendetakah, pokok kalau masih manusia, Alkitab ngomong melihatnya apa yang di depan mata. Seumpama saudara sudah lama nggak ketemu teman saudara, suatu hari Anda ketemu, terus dia pakai mobil baru, mobilnya bagus lagi, ya. Biasanya orang akan komentar, wah sekarang dia maju ya, sekarang sudah sukses dia, sekarang dia jadi orang kaya. Kenapa? Karena yang kita lihat di depan mata adalah mobil yang baru, yang bagus. Padahal kita nggak sungguh-sungguh ngerti apakah dia sukses apa tidak, apakah dia punya uang bayar mobil itu, atau dia paksa untuk punya mobil itu dengan angsuran tiap bulan yang dia pusing terus, servisnya pusing, beli bahan bakarnya pusing. Tapi namanya manusia yang dilihat di depan mata itu yang kita ambil kesimpulan. Betul? Ya. Kalau kita, biasanya orang begini, kalau kita ketemu sama orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang penampilannya mentereng, biasanya kita langsung punya image, orang ini pasti orang yang pintar, orang ini pasti orang yang sukses. Ya, orang yang baik ini. Tapi seringkali tidak demikian. Ya, tidak semua orang pintar, tidak semua orang cantik atau ganteng sepintar yang kita pikirkan. Betul? Tidak semua orang yang penampilannya mentereng, karakternya juga mentereng. Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Tapi manusia selalu ambil persepsi, konklusi seperti itu. Sekilas mata memandang. Apa yang di depan mata. Itu yang dilihat manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan frase terakhir dari ayat tersebut. Tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Boleh tangan saudara begini, taruh di dada saudara. Ngomong begini, Tuhan melihat hati saya. Oke, jadi sama-sama ibadah sekarang ini, yang dilihat Tuhan itu hati kita. Itu karena Tuhan, dia melihatnya hati. Kalau dia melihatnya penampilan di depan mata, dia bukan Tuhan, dia adalah manusia. Itu sebabnya kalau Tuhan melihat wajah kita yang cantik, wajah saudara yang cantik, Tuhan tidak akan terpesona. Wow, cantik sekali dia. Oke, kalau Tuhan melihat mobil saudara yang mewah, wih keren banget. No, Tuhan gak bakal seperti itu. Kalau Tuhan melihat rumah kita yang megah, lantai 5, ada kolam renangnya dan seterusnya, Tuhan gak akan terkesima. Bagusnya. Saya mau ngomong begini sama saudara, Tuhan sama sekali tidak terkesan dengan penampilan luar kita. Karena bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Jadi melihatnya beda. Makanya Tuhan tidak akan terkesan dengan kekayaan kita kah, berapapun banyaknya nol yang ada di rekening saudara. Apakah saudara punya miliaran, ratusan miliar triliun, Tuhan tidak terkesima. Manusia terpesona, Tuhan tidak terpesona. Karena yang dilihat beda. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Jadi sadari, saat ini ketika Tuhan melihat hati kita, ketika Tuhan melihat hidup kita, yang dilihat adalah hati kita. Doa saya lebih daripada saudara
cantik atau ganteng wajah saudara, saya berdoa lebih cantik hatinya saudara. Ganteng hatinya saudara, amin. Lebih daripada mentereng penampilan kita, saya berdoa di tempat ini. Karakter saudara mentereng, memancarkan karakter ilahi Kristus di dalam hidup saudara. Lebih daripada tinggi jabatan kita di dunia, lebih kita mau punya jabatan yang tinggi di surga. Lebih daripada upah kita, berkat kita besar di bumi, doa saya setiap orang di tempat ini, upahnya, berkatnya besar di surga. Kita diberkati di bumi, kita juga diberkati di surga. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Karena itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Makanya ketika Tuhan ada di rumahnya Isai, untuk memilih raja yang berikutnya menggantikan Raja Saul yang sudah ditolak sama Tuhan. Dari anak-anaknya Isai akan ada satu yang dipilih. Dan Alkitab mencatat Tuhan menolak kakak-kakaknya. Tapi yang dipilih oleh Tuhan adalah Daud. Padahal Anda boleh teliti. Orang tuanya sendiri nganggap yang harusnya bisa terpilih adalah kakak-kakaknya. Daud itu sama sekali tidak terkualifikasi. Itu yang melihat orang tuanya loh, bukan cuma orang tua. Diteguhkan lagi sama Nabi Samuel. Ketika Nabi Samuel ngelihat kakak-kakaknya Daud, dia langsung terpesona. Kenapa? Karena perawakannya yang tegap, wah karismanya cocok. Seolah-olah pembawaannya sudah punya karisma raja, pengalamannya yang hebat. Jadi seorang nabi sekelas Samuel diurapi secara luar biasa. Langsung dia memilih kakak-kakaknya Daud. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Walaupun hamba Tuhan, dia tetap manusia-manusia melihat yang di depan mata. Tapi semuanya ditolak sama Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan adalah Daud. Padahal Daud gak ada di situ. Daud bahkan tidak dikasih tahu, Daud tidak diundang. Daud menggembalakan kambing, domba 2-3 ekor di padang. Tapi hatinya bersinar di hadapan Tuhan. Dan sekalipun manusia tidak memilih dia, Tuhan punya 1001 jalan untuk memilih Daud, mengangkat Daud, mempromosikan Daud, dan memberkati Daud luar biasa. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau hati kita bersinar di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, manusia boleh menolak saudara, bahkan hamba Tuhan, bahkan orang tua, bahkan orang hebat, bahkan orang sukses, bahkan pejabat, bahkan orang kaya boleh tidak menganggap saudara. Tapi kalau hati saudara berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan untuk mengangkat saudara. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Oke, itu yang disebut the power of the heart. Kekuatan hati. Jadi jangan sepelekan. Banyak orang menghabiskan begitu banyak waktu mendandani penampilan luar. Makanya yang terkesan manusia terus. Kalau Anda nggak mendandani penampilan luar saudara, pasti manusia tidak terkesan. Itu sudah hukumnya. Kalau Anda mengambil waktu mendandani penampilan luar saudara, pasti manusia terkesan. Tapi sebenarnya lebih daripada manusia terkesan. Dalam hidup kita lebih penting Tuhan yang terkesan. Oke, kita harus sadari hidup kita tidak di tangan manusia. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dia yang punya kuasa meninggikan dan merendahkan. Kalau dia berkenan, kalau saudara berkenan di hadapan Tuhan, saya mau ngomong begini, Tuhan punya jalan mengangkat hidup saudara. Jadi selama sebulan ini kita akan belajar tentang kualitas hati yang dicari oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, yang akan mendatangkan favor Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan belajar seperti apa. Hari ini kita fokus di kualitas hati yang pertama, yaitu hati yang berintegritas. A heart of integrity. Oke, Tuhan cari orang yang punya hati yang penuh integritas, yang punya integritas. Apa artinya integritas? Banyak orang pernah dengar tapi tidak sungguh-sungguh ngerti makna dari integritas. Karena kata integritas ini bukan dari bahasa Indonesia. Ini dari bahasa Inggris yaitu integrity. Oke, ya. Apa artinya integritas? Integritas adalah konsisten antara prinsip-prinsip yang kita percayai, perkataan kita, dan apa?
perbuatan kita. Jadi yang di hati sama dengan omongannya, sama dengan yang dia lakukan. Ini kalau konsisten, itu artinya orang itu hidup dalam integritas. Jadi inside sama dengan outside. Banyak orang di luar beda sama di dalam. Banyak orang kalau di tempat kerja, di depan orang lain beda sama kalau di rumah. Banyak orang kalau dilihat orang lain beda sama kalau sedang sendiri. Kalau dilihat orang lain seolah-olah baik, taat. Pertanyaan saya begini, saya ingin tanya sama saudara, kalau Anda mengemudikan sepeda motor atau mobil, jam 12 malam, sudah sepi semua kendaraannya, di perempatan itu ada lampu merah, lampunya merah, yang gak ada polisi, gak ada siapa-siapa, kira-kira Anda berhenti atau Anda terobos? Saudaraku, itu menentukan. Itu yang namanya lack of integrity. Karena kita kalau ada polisi, kita berhenti. Tapi kalau nggak ada lihat, nggak ada ngawasi. Jadi ketaatannya ini situasional. Makanya yang namanya integritas, konsistensi yang di dalam hati, yang dikatakan dan yang dilakukan. Saya tanya sekali lagi, misalnya saudara pakai mobil, terus Anda mundur. Anda nggak ngelihat, nggak sengaja nabrak mobil di belakang saudara yang sedang parkir. Di situ kebetulan sepi, nggak ada siapapun, nggak ada yang tahu. Pokok kalau saudara langsung jalan aja, Anda nggak harus tukar. Kira-kira Anda akan langsung jalan atau saudara akan ambil surat, kertas, Anda tulis nama dan saudara kasih pesan untuk bisa menghubungi saudara. Anda bertanggung jawab. Kira-kira yang mana? Coba tanya sama kiri kanan saudara, jujur loh, ini di gereja loh. Jujurnya bukan cuma di gereja loh. Ini namanya adalah lack of integrity, kurang integritas. Saya berdoa begini, coba lihat ke depan sini. Saya berdoa firman Tuhan yang disampaikan ini tidak hanya jadi pengetahuan kosong. Saya berdoa Roh Kudus yang bekerja di hati kita masing-masing, membuang yang salah, memotong yang negatif, menggantikan yang positif, membangun yang baik, yang indah, yang berkenan, dan yang menyukakan hati Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Inilah kehidupan Daud. Waktu dia ngomong, dia cinta Tuhan. Dia enggak cuma kalau di gereja bernyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Enggak cuma di gereja. Tapi di rumah, dimanapun, di medan perang, dia masih ambil waktu memuji Tuhan. Daud mengatakan 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Daud memuji Tuhan 7 kali sehari. Coba Anda bayangkan itu. Bukan cuma itu saja, dia berdoa 3 kali sehari. Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia raja, Anda jangan ngomong sibuk ya. Dia lebih sibuk daripada kita. Urusannya banyak, tanggung jawabnya lebih besar. Oke? Ya, dia renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Dia senang beribadah, dia tidak berat beribadah. Dia ibadah itu sukacitanya. Dia bahkan mengatakan juga setiap pagi aku mengatur persembahanku kepada Tuhan. Persembahannya Daud bukan cuma waktu seminggu sekali di gereja, tapi setiap pagi. Dia mengatur persembahannya kepada Tuhan. Dia mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ketika dia mau mendirikan bait Allah, dia korban besar di situ. Bahkan dia berkata, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi gini, yang namanya cinta Tuhan itu bukan cuma di perkataan, tapi itu benar ada dalam hatinya. Berkobar di hatinya, api cinta kepada Tuhan. Dan itu dimanifestasikan, actionnya jelas di dalam tindakannya. Yesus ketika ngomong mengasihi kita, dia rela turun ke dunia, mati bagi kita, disalibkan supaya kita diselamatkan. Itu namanya integritas, nggak cuma ngomong. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa klaim sesuatu. Tapi pertanyaannya konsisten nggak yang kita katakan dengan yang di dalam hati kita dan dengan yang kita lakukan. Itu namanya orang yang hidup dalam integritas. Integritas.
Saya berdoa jemaat di tempat ini hari demi hari bertumbuh dalam integritas. Hari demi hari tambah cinta Tuhan. Tuhan nomor satu, Tuhan yang terutama, Tuhan yang pertama dalam hidup saudara. Ada seorang anak muda, namanya adalah Jun Moon Sik. Orang Korea. Waktu usia 10 tahun, orang tuanya meninggal dunia. Jadi hidupnya susah sekali. Dia harus berjuang semuanya sendiri. Untuk dia membiayai biaya sekolahnya, dia harus kerja. Jadi dia kerja sambil dia sekolah. Dan itu berat sekali. Setelah selesai dia mulai kerja. Saudaraku, ketika dia mulai kerja, dia kerja dengan penuh dedikasi. Tapi ini orang cinta Tuhan. Dia komit kalau minggu ibadah. Dia komit melayani Tuhan. Dia komit mengembalikan persepuluhan. Dia komit doa pribadi saat teduh. Dia komit melayani Tuhan. Ini dalam hidupnya. Tapi suatu saat perusahaan di mana dia bekerja membuat satu peraturan baru yang membuat kalau hari Minggu dia tidak bisa lagi ibadah, tidak bisa lagi melayani Tuhan. Nah kita di sini bersyukur karena kita punya banyak jam ibadah, betul? Kalau Anda nggak bisa datang ibadah yang pagi ya yang siang, nggak bisa siang ya sore ya malam. Hari Minggu nggak bisa ya Sabtu, Anda bisa atur itu. Tapi dia nggak punya privilege itu. Jadi ketika dirubah jamnya, dia benar-benar tidak bisa ibadah, dia nggak bisa melayani. Dan ini jadi tantangan pergumulan di dalam hatinya. Gimana nih, satu sisi butuh kerja, satu sisi dia komitmen, cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan nomor satu di dalam hidupnya. Sempat perang batin. Sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan, dia mengambil keputusan. Yaitu dia memulai usahanya sendiri, memulai bisnisnya sendiri. Ya dia keluar, dia memulai usaha, dia nggak punya modal. Dia bukan orang kaya, saudaraku, dia orang yang sangat sederhana. Tapi dia orang yang tetap mengutamakan Tuhan. Dan di dalam masa perintisan dia tetap menomorsatukan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara, yang namanya merintis bisnis itu biasanya langsung maju, sukses. Atau biasanya merintis bisnis itu sekian lama banyak ngalami tantangan dan pergumulan. Awal-awal itu sekian tahun biasanya tantangan dan pergumulan. Nah banyak orang kenapa nggak berhasil? Seringkali bukan karena bisnisnya jelek. Nggak tahan sama tantangannya, sama pergumulannya. Tapi saat dia melalui semuanya itu dia tetap komit. Tuhan aku tetap ibadah. Aku tetap bersepuluhan, aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap doa pribadi, firman Tuhan nomor satu. Dia tetap konsisten dengan sungguh-sungguh. Saudaraku sekian tahun berjalan. Tahu enggak saudara, itu berkenan di hadapan Tuhan. Mengutamakan Tuhan seperti itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan punya jalan, Tuhan mulai kerja dalam hidupnya. Dan Tuhan mulai berkati dia. Sekarang saudaraku dia menjadi pendiri dan presiden dari E-Ray Electronic Industry Co. di Seoul, Korea. Tadinya orang yang tidak ada apa-apanya, masa depannya suram. Sekarang jadi pengusaha yang sangat diberkati Tuhan karena hatinya bersinar, hidupnya berkenan. Ada favor Tuhan turun di dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Saya doa makin hari kita makin bersinar. Hati kita makin terang. Integritasnya makin bersinar. Boleh katakan amin. Tapi saya mesti ngomong begini. Integritas, kalau kita punya integritas tidak berarti kita jadi orang sempurna. Karena nobody is perfect. Gak ada yang sempurna. Bukan berarti kalau kita hidup dalam integritas kita gak pernah buat dosa. Kita gak pernah lakukan kesalahan. No, gak sama. Integritas tidak sama dengan menjadi sempurna. Kita ini bukan orang sempurna. Tapi pengorbanan Kristus, darah Kristus yang menyempurnakan kita. Daud pun saudaraku, dia disebut a man after God's own heart. Orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, punya integritas, tapi dia tidak sempurna. Anda kalau baca di Alkitab sudah akan temukan. Dia jatuh dalam dosa, berbuat zina sama Batsheba. Kita berpikir, wah jelek sekali. Tapi nggak cukup di situ. Dia atur supaya suaminya Batsheba mati di medan perang. Ini benar-benar dosa yang sangat besar sekali. Tapi hebatnya begini, ketika hamba Tuhan datang menegur dia, ketika Nabi Nathan datang menegur Daud, dia nggak banyak buat alasan. Nggak ada alasan sama sekali, langsung dia ngomong, aku sudah berdosa, aku salah. Tuhan ampuni aku.
Dia langsung bertobat, dia langsung mengakui salah, dia minta ampun. Dan Alkitab mencatat, Tuhan mengampuni dosanya. Setelah itu Tuhan memulihkan dia. Setelah itu Tuhan memberkati dia lebih lagi. Di sini hari ini kita bicara tentang integritas. Memang kalau bicara tentang integritas, kadang dengernya nggak enak di hati, benar? Karena mesti ada bagian tertentu dalam hidup kita ditonyo. What is ditonyo? Oke, ada yang disentil di sini, disentil di sana. Sebagian akan nggak nyaman, tapi saya tahu ini baik buat kita. Dan saya berdoa di sini punya hati seperti Daud ketika dengar firman Tuhan, tidak keraskan hatinya, tidak tersinggung, tidak marah, rendah hati, mau buka hati, mau bertobat, mau minta ampun, mau berubah. Tuhan mengampuni saudara, Tuhan memulihkan dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Jadi mari kita hidup di dalam integritas. Hidup dalam integritas artinya hidup dalam ketulusan dan kemurnian. Ketulusan dan kemurnian. Saya berdoa makin hari dalam perjalanan kita mengikuti Yesus. Ketulusan dan kemurnian ini makin bersinar. Sama-sama berdoa, sama-sama beribadah, sama-sama melayani. Belum tentu ketulusan dan kemurniannya sama. Saya berdoa mulai hari ini Anda ambil komitmen di hati saudara. Kalau saya beribadah, saya tidak sekedar mencari berkatnya. Tapi saya mencari Tuhan, sumber pemberi berkatnya. Amin. Kalau saudara cari berkatnya, Anda nggak peduli sama Tuhan. Lebih dari berkatnya. Anda kejar Tuhan terlebih dahulu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepada saudara. Kalau kita melayani Tuhan, kita tidak melayani Tuhan untuk mencari keuntungan kita sendiri. Puji-pujian manusia. Tapi kita melayani Tuhan untuk mendedikasikan hidup kita. Kita melayani Tuhan untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara memberi persembahan itu bukan karena terpaksa, bukan dengan gak enak hati. Tapi persembahan yang kita berikan untuk membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Itu yang namanya kemurnian, ketulusan. Mari kita baca Kolose 3 ayat 17 sampai 24. Kita lihat seperti apa yang namanya hidup dalam integritas, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kehidupan sehari-hari, saya bacakan buat saudara. Ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Berarti segala perkataan dan perbuatan kita. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya tanya, siapa di sini mau hidup dalam integritas? Boleh lambaikan tangan saudara yang mau hidup dalam integritas. Ini caranya, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Tuhan Yesusnya bukan cuma di gereja waktu doa, dalam nama Yesus. Waktu nego deal juga dalam nama Yesus. Waktu berkata-kata dalam nama Yesus. Waktu mengendarai kendaraan di jalan dalam nama Yesus. Jadi kita tahu kita nggak hidup sendiri, tapi kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lakukanlah dalam segala perkataan dan perbuatan ditulis tadi. Lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau saudara istri di dalam Tuhan, seharusnya tunduk pada suami. Ini firman Tuhan. Hai suami-suami, apa? Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau saudara suami di dalam Tuhan, saudara tahu dilihat. Jangan berlaku kasar, perlakukan dengan baik, kasihi istri saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang apa? Indah di dalam Tuhan. Kita semua kan punya orang tua ya. Kalau saudara punya orang tua masih hidup, apalagi. Anda harus mengerti, saat saudara menghormati orang tua saudara, itu dilihat Tuhan sebagai sesuatu yang indah. Tuhan lihat ini indah nih, ini anak baik ini. Langsung saudara dapat penilaian yang baik di hadapan Tuhan. Lanjutkan lagi. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi kita jadi orang tua memang dikasih otoritas, tapi jangan sewenang-wenang.
Terus menyakiti sampai jadi tawar, mau menang sendiri. No, 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 no. Disuruh memperhatikan, disuruh mengasihi, disuruh pengertian juga. Ini orang tua dilihat di hadapan Tuhan. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini. Kalau bahasa sekarang ya taatilah atasan saudara, bos saudara. Yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini petunjuknya. Jadi kalau melakukan yang baik, kerja yang baik, tanggung jawab yang baik, jangan hanya kalau dilihat oleh bos saudara. Jangan cuma di depan mereka. Tapi lakukanlah itu karena takut akan Tuhan. Berarti bukan bos ini, bukan bos di dunia, tapi Tuhan yang melihat kita. Oke, berapa banyak orang di tempat kerja, saya nggak tahu dengan saudara, karena kita masing-masing hari ini mau buka hati kita, biar Roh Kudus mengkoreksi kita, biar Roh Kudus mengubah hidup kita, meluruskan jalan kita, dan kalau saudara dengarkan firman Tuhan, saya percaya ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Tapi berapa banyak orang di tempat kerjanya kalau ada bosnya, wah kerjanya rajin, wah ini dikerjakan. Semuanya kelihatan luar biasa, sibuknya luar biasa. Begitu bosnya pergi, langsung Windows game-nya yang tadinya di-minimize, langsung di-maximize lagi, muncul lagi. Jadi kerjanya yang baik cuma di hadapan bosnya. Kalau dilihat, kalau enggak ya sudah ngapain. Saya kerja baik, gajinya sama, santai gajinya sama, ngapain kerja keras. Ya, begitu nggak dilihat langsung sibuk sosmed, wah ngobrol sana sini, hai. Tapi nggak untuk bekerja, pada waktu bekerja. Sebagian malah ngambil waktu bekerja untuk sampingannya sendiri, ngerjain bisnisnya sendiri. Kita curi waktu untuk ngerjain bisnis, padahal kalau di luar jam kerja silahkan. Tapi kalau di dalam jam kerja itu tidak seharusnya kita lakukan. Oke? Ya, tapi sebagian seperti itu. Saudaraku, saya berdoa di tempat ini, hari ini kita cukup rendah hati untuk buka diri, supaya Tuhan bisa menjamah dan mengubah hidup kita. Suatu saat ada seorang anak muda, dia dengar firman Tuhan seperti ini di gereja, dan dia tangkap, dia responi dengan sungguh-sungguh. Saya mesti ngomong begini, tidak semua orang dengar firman, langsung dia terima dan sungguh-sungguh dilakukan. Di gereja dengar, di gereja amin, di gereja tepuk tangan. Tapi setelah balik di tempat kerja, main games tetap main games. Sosmed tetap sosmed. Kalau sosmed untuk pekerjaan no problem. Tapi urusan pribadi, urusan yang lainnya. Cari sampingan di jam-jam kerja tetap jalan. Jadi hanya sekedar sepintas lalu firman Tuhan. Tapi buat anak muda ini tidak. Dia dengar firman, dia tangkap. Dan dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia janji di hadapan Tuhan, Tuhan mulai hari ini kalau aku kerja bukan cuma dilihat bosku di dunia, aku kerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi sepanjang waktu dia berusaha give the best. Dia berusaha kerja yang terbaik dengan segenap hati. Dia lakukan semaksimal mungkin dilihat orang lain, gak dilihat orang lain. Tetap tanggung jawab, selesaikan pekerjaannya dengan baik. Jujur benar-benar semuanya dia lakukan di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah saya mesti ngomong begini, kalau diceritain di gereja yang kayak gitu kelihatan keren. Tapi belum tentu keren kalau dilakukan di dalam kenyataan sehari-hari. Karena orang, teman kerja kita ngelihat kita, mungkin akan komentar gini. Ah ini paling cuma menjilat saja nih. Mau menjilat atasan saja nih. ABS asal Bapak senang. Jadi tanggung jawab tapi akan dikatakan seperti itu. Oke, nggak gampang saudaraku. Kadang-kadang ngalami yang seperti itu. Tapi dia tetap, dia jalan dengan sungguh-sungguh, dia tidak peduli. Dan dia harus bayar harga. Yang lainnya kerja sampingan dapat duit enggak? Ya dapatlah. Dia kerja keras dapat duit enggak? Ya enggak ada sampingannya, ya sudah gajinya itu aja. Tapi coba saya tanya sama saudara. Yang lainnya punya sampingan ini, sampingan itu, sibuk game, sibuk macam-macam, sosmed dan lain sebagainya. Tapi dia fokus, dia konsentrasi, bertanggung jawab, menyelesaikan dengan segenap hati semua tugas, semua pekerjaannya. Saya tanya sama saudara, lebih maju mana yang fokus, konsentrasi sama yang tidak? Pasti yang fokus. Dikerjakan dia beres.
beres. Atasannya kasih kepercayaan lagi, tambah lagi kepercayaannya, tambah lagi tanggung jawab. Pertama orang ketawa saja, kenapa? Karena tambah sibuk, gajinya tidak berubah. Tapi tambah lagi, dan dia berusaha sekuat tenaga. Akhirnya hari demi hari dia diangkat, dia dipromosikan lebih dari semua yang lain. Sampai di satu titik Tuhan buka jalan dalam hidupnya, terus dia mulai usaha sendiri. Waktu dia mulai usaha sendiri, dia nggak punya modal. Tapi orang kenal siapa dia. Orang percaya, ini orang yang penuh dedikasi. Kalau dia kerja, dia akan kerja dengan sekuat tenaga. Kalau dia kerja, nggak usah diawasi. Dia akan jujur, dia nggak akan ambil 1 rupiah pun. Dia pastikan itu. Jadi ketika dia mulai kerja, nggak ada modal, semua orang mau modalin dia. Banyak orang store modal sama dia. Jadi dia kerja. Dan dia kerja, dia pertahankan integritasnya dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh bisnisnya maju. Dia mulai punya uang. Terus kemudian dia beli balik sahamnya. Dia kembalikan pinjaman-pinjaman. Saudaraku, dia mulai bangun dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya perusahaan itu dia beli sepenuhnya. Jadi miliknya sendiri sekarang. Dan dia jadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Saya ngomong begini sama saudara. Yang namanya integritas seringkali rugi di awal. Tapi jangka panjang. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan buka jalan, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya yang berkelimpahan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau saat ini banyak di antara kita yang sering dengar orang di sana di luar ngomong jujur itu ajur. Oke, dan bahkan saudara ngalami itu jujur ajur. Ya benar, kadang-kadang kita ngalami begitu. Tapi sekarang ajur, nanti Tuhan angkat kita. Jadi itu ujian yang memang sering kalau dilewati harus bayar harga. Oke, harus bayar harga ayat 23. Kita lanjutkan dulu. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dalam bahasa Inggris ditulis begini. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kalau kamu melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Jadi tadi suami disuruh menghormati istri. Istri disuruh tunduk sama suami. Istri tunduk sama suami mengasihi istri, orang tua sama anak sama orang tua. Saudara staf sama atasan saudara. Apapun juga yang kamu lakukan, Alkitab mau lakukan semuanya itu untuk siapa? Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau saudara ngelakuin untuk manusia, kita sering kecewa. Saya sudah tunduk sama suami, kok dia masih gitu? Saya sudah hormatin orang tua, kok dia masih seperti itu? Manusia tuh banyak koknya. Banyak tapinya, banyak mengecewakan kita. Tapi firman Tuhan ngomong, segala sesuatu yang kau perbuatlah untuk Tuhan. Walaupun saudara menghormatinya orang tua, tapi menghormati orang tua engkau lakukan untuk Tuhan. Saudara kerja yang benar di perusahaan di mana Anda bekerja. Benar Anda kerjanya di situ sama bos saudara, tapi engkau lakukan itu untuk Tuhan. Ini yang firman Tuhan katakan, apapun juga yang kau perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Kuncinya ayat 24. Tolong buka telinga lebar-lebar, perhatikan karena ini kunci yang luar biasa. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Wow, kalau saudara buat baik sama manusia, biasanya kita berharap manusia baik sama kita. Tapi kalau Anda lakukan buat baik sama manusia untuk Tuhan, Dia boleh balas kebaikan kita dengan yang gak baik, gak apa-apa. Tapi karena kita lakukan untuk Tuhan, Anda tidak akan kehilangan upah saudara. Kita hamba Tuhan, Dia Tuhan kita, Dia akan berikan upah yang terbaik kepada kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan dan yang memberikan upah kepada kita. Jadi ada upah untuk integritas. Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan. Ini the power of the heart. Kekuatan hati, kuasa integritas. Saya mau bagikan sama saudara, kuasa integritas ada 2.
Yang pertama, integritas adalah perlindungan yang kokoh. Benteng yang kokoh. Jadi ini strong defense. Kalau dipertandingkan kan ada bagian penyerangan, ada bagian yang pertahanan. Nah ini integrity ini adalah pertahanan yang kokoh. Oke, jadi bukan cuma ya jujur. Bukan cuma jujur begitu aja. Kejujuran, ketulusan, integritas akan jadi perlindungan yang kokoh. Kita baca Amsal 14 ayat yang ke-32. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya. Tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Perhatikan baik-baik. Mendapat perlindungan karena ketulusannya. Kalau saudara hidup dalam integritas, ada perlindungan di sekeliling saudara. Hedge of protection. Karena Tuhan yang akan jadi pelindung kita. Tapi hidupnya dalam integritas, cuma nggak mudah. Masih ingat nggak Nuh? Nuh ini orang yang hidup dalam integritas di tengah zaman yang bejat. Ini nggak gampang loh saudaraku. Kalau diceritain zaman sekarang kita baca, kita kagum, wow Nuh hebat ya. Semuanya jahat, dia tetap baik, dia tetap hidup dalam integritas. Tapi kalau saudara menjalani nggak mudah loh. Anda jadi pejabat negara, saudara maunya hidup dalam integritas, tidak pakai suap, tidak pakai korupsi, tidak yang aneh-aneh, lurus jalannya sama Tuhan. Yang sekelilingnya, kebetulan saudara di lingkungan yang sekelilingnya korupsi. Saya tanya sama saudara, kira-kira Anda akan dipuji-puji atau Anda akan dicaci maki? Enggak gampang hidup dalam integritas itu kadang-kadang bayar harganya lebih mahal. Oke? Kadang-kadang enggak gampang. Saudara hidup di pergaulan yang seks bebas tapi Anda tetap menjaga kekudusan. Enggak gampang. Yang lainnya yang namanya menipu, enggak jujur, itu sudah kayak tabiat, itu dianggap hal yang biasa. Itu hanya cara ngomong supaya mendapatkan yang kita inginkan. Tapi kita tetap menjaga integritas perkataan kita di hadapan Tuhan dan manusia. Itu tidak mudah. Itu yang dialami oleh Nuh. Hidup di zaman yang bejat, tapi dia tetap pegang prinsip integritas. Anda bayangkan, ngalami seperti apa? Mungkin dikucilkan juga dia. Tapi Anda jangan salah, memang sesaat begitu. Benar. Yang Anda alami, Nuh juga alami. Gak enak. Kadang-kadang hidup dalam integritas itu melawan arus itu gak enak. Tapi Anda jangan salah. Setelah itu banjir besar akan datang ke dunia. Tapi luar biasanya begini, Tuhan kasih tahu dulu Nuh. Tuhan ajarin dia untuk membangun bahtera. Tuhan ajarin dia membuat persiapan. Dia bangun bahtera, dia bawa keluarganya masuk. Yang lainnya semuanya mati tenggelam. Tapi Nuh satu-satunya yang selamat. Kenapa? Orang benar dilindungi oleh ketulusannya. Wow. Saya berdoa itu yang akan Anda alami dalam hidup saudara sementara Anda berjalan di dalam integritas, ada pagar perlindungan di sekeliling saudara. 1.000 boleh rebah di sisi kiri, 10.000 boleh rebah di sisi kanan. Tapi kita tetap teguh berdiri karena Tuhan jadi perlindungan di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Anda akan lihat semakin hari akan semakin banyak kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang-orang yang mengalami hal yang seperti ini. Suatu kali saudaraku ada seorang ibu rumah tangga, orang yang sederhana, sangat sederhana bahkan, ya ekonominya pas-pasan. Waktu dia jalan, dia menemukan satu tas. Waktu dia buka, dia kaget, isinya uang cash 435 juta rupiah. Dan di situ nggak ada yang lihat, di situ nggak ada yang tahu. Dia ambil, dia bawa pulang. Saya tanya begini sama saudara. Dia bergumul ya di hati ya. Ini kan bukan uangnya dia. Dia kan tahu itu bukan uangnya. Ini pasti uangnya seseorang. Lapor polisi enggak? Kalau lapor, maka uangnya hilang. Oke? Kalau enggak ada yang tahu. Enggak ada siapapun saksi mata. Itu akan jadi punyanya dia. Dia enggak nyuri juga kok. Kira-kira kalau saudara jadi dia, apa yang saudara akan lakukan? Ini mujizat Pak, yang tidak mungkin.
Jadi mungkin mujizat itu nyata. Sebagian kan ngomong ini jawaban doa, ini mujizat, ini dan lain sebagainya. Tapi dia, saudaraku, dia perang batin susah sekali dalam hatinya. Gak gampang loh, kalau kita dengar cerita gini aja kan enak ya. Tapi kalau saudara yang alami itu ngambil keputusan, itu benar-benar pergumulan. Ini kisah nyata di Indonesia. Ya sampai akhirnya dia doa sama suaminya, akhirnya ya sudahlah. Dia bawa uang itu dan dia laporkan ke polisi. Ternyata saudaraku uang itu punya satu perusahaan di Jakarta sana, di Bekasi sana. Ya, nah bendaharanya yang bawa uang itu dipenjara. Kenapa? Karena dia menghilangkan uang itu. Jadi ceritanya pada waktu itu bendaharanya hari itu ambil uang dari bank untuk gajian. 435 juta. Waktu dia sedang dalam perjalanan, dia ditelepon, dikasih tahu mamanya masuk ICU. Dia kaget, sudah blank semua, panik, langsung buru-buru ke rumah sakit. Tasnya ketinggalan. Ibu ini lewat dan ambil tas tersebut. Terus kemudian dia baru sadar uangnya ketinggalan dan hilang. Gak ada lagi. Dia lapor sama perusahaannya. Perusahaannya gak mau tahu. Dilaporkan ke polisi, masuk penjara. Ya, bukan berarti perusahaannya jahat. Enggak saudaraku, kalau enggak digituin nanti semua karyawannya ngaku-ngaku uangnya hilang. Apakah inikah itukah? Memang perlu ada tindakan yang seperti itu kadang-kadang. Ya, kalau enggak bisa habis benar mereka. Tapi buat bendaharanya ini dia enggak nipu, ini benar-benar enggak sengaja. Tapi ketika ibu ini dan suaminya dia laporkan, wah bendaharanya bisa keluar dari penjara. Terima kasih, terima kasih. Terus karyawan bisa dapat gajinya pada saat itu. Uangnya 435 juta dikembalikan mereka enggak? Ya tidak. Tapi dia dikasih imbalan 10 juta. Ya, tapi yang luar biasa begini. Atasannya, pimpinannya ngelihat orang ini. Dan ngomong begini, di zaman sekarang langka ada orang yang kayak gini. Langka, ini jenis orang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ini orang yang hidup dalam integritas, hidup dalam kejujuran yang luar biasa. Langsung ditawari posisi yang bagus, jadi orang kepercayaan karena terbukti bisa dipercaya. Dengarkan baik-baik, yang namanya integritas akan jadi pagar perlindungan benteng yang kokoh dalam hidup kita. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, integritas adalah senjata yang dahsyat untuk merebut kemenangan yang besar. Jadi kalau yang tadi yang pertama bicara defense, bicara pertahanan, tapi ternyata integritas juga adalah senjata untuk menyerang. Senjata untuk maju, senjata untuk mengalami kemenangan. Jangan sampai kita dicuci otak sama iblis berpikir kalau mau maju itu harus licik. Itu orang dunia. Saya mau ngomong sama saudara, integritas akan membawa saudara maju from glory to glory. Dan yang ngasih kemajuan bukan iblis. Tuhan yang berperang bagi saudara dan Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memberikan kemenangan yang hilang gemilang kepada kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka disuruh nyembah patung buatan sang raja. Tapi mereka enggak mau. Dalam hidup mereka hanya berlututnya menyembahnya hanya kepada Tuhan. Terus diancam, kalau tidak mau maka akan dilemparkan ke dapur berapi. Saudaraku, itu enggak mudah karena sekarang sudah bicaranya masalah nyawa. Tapi hebatnya begini, mereka menjawab sama raja, ya Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Ya, Tuhan yang kami sembah akan menyelamatkan kami dari dapur berapi itu. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, Tuanku kiranya ketahui, kami tetap tidak akan menyembah patung buatan Tuanku. Itu namanya integritas. Ini hebat sekali, level integritasnya sudah tinggi sekali.
Dia menyembah Tuhan bukan cuma kalau pas enak, bukan cuma diberkati. Dia menyembah Tuhan ngomong, ya sudah kalau harus mati menyembah Tuhan, ya mati menyembah Tuhan. Daripada hidup tapi mengkhianati Tuhan. Saudaraku, ini gak mudah. Rajanya marah, terus dapur berapinya dipanasin sekian kali lipat, suruh para prajurit untuk melemparkan mereka. Alkitab mencatat begini, yang ngelemparin saja hangus terbakar, mati. Harusnya yang dilemparin mati. Tapi herannya raja kaget melihat karena mereka yang ada di dapur berapi itu bukannya mati malah jalan-jalan. Itu namanya ngece, saudaraku. Benar? Malah jalan-jalan, bukan bukan. Jalan-jalan. Dan herannya ketika raja ngelihat bukan 3 orang, tapi ada 4 orang. Siapa pribadi yang keempat itu? Saya ngomong gini sama saudara, tolong dengarkan baik-baik, lihat ke depan sini. Kalau Anda jalan dalam integritas, Anda harus sadar, Anda tidak pernah jalan sendiri. Tapi di samping saudara, ada pribadi yang lain yang selalu menyertai saudara. Integritas Sadrak, Mesak, dan Abednego, ini jadi pagar perlindungan yang kokoh. Mereka nggak terbakar, nggak hangus. Rajanya kaget terus kemudian disuruh keluar. Waktu mereka keluar, saudaraku, 3 orang keluar. Nggak hangus apapun. Rajanya langsung menyembah, rajanya langsung kagum. Langsung buat peraturan, semua orang harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus dia langsung ambil keputusan, ini harus dikasih jabatan yang tinggi. Langsung dipromosikan, langsung dikasih harta yang banyak. Jadi yang pertama, karena integritas mereka ada pagar perlindungan. Tapi yang kedua, melalui integritas mereka mengalami lompatan yang lebih besar. Kemenangan yang besar. Berkat yang lebih besar. Saya berdoa ini akan Anda alami dalam hidup saudara. Sementara saudara lulus dalam ujian integritas, Tuhan akan buat pagar perlindungan yang kokoh. Dan Tuhan akan buat saudara mengalami lompatan, kemenangan, terobosan yang besar dalam hidup. Tepuk tangannya pula yang lebih meriah buat Tuhan kita. Memang gak mudah ya, tapi saya berdoa saudara berkemenangan. Kita dimampukan oleh Tuhan. Hari demi hari harus bertumbuh. Kayak emas, yang namanya kemurnian itu kan gak sama. Ada yang semakin dimurnikan, tambah murni, sampai yang paling murni berapa karat tuh? 24 karat. Ya, belum tentu semuanya begitu, tapi dimurnikan jadi seperti itu. Nah, hidup kita dalam Tuhan harusnya begitu. Kita semua bukan gak punya integritas, semua orang sudah punya integritas. Kita semua boleh katakan amin, saudaraku. Tapi kita harus mau jalan sama Tuhan. Hari demi hari dimurnikan. Makin bertumbuh dalam integritas. Ketika Tuhan melihat kita, Tuhan akan ngomong ini orang yang berkenan. Saya berdoa jemaat di tempat ini orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Favor dan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan.